Bunda. Iya Teteh. Masih dalam kajian hati. Silakan siapa yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia. Saya mau cerita tentang rumah tangga saya. Jadi sebelumnya saya menjanda selama 10 tahun. Lalu saya ikut ta'arufan. Saya bertemu dengan laki-laki yang dia duda, punya anak 1 perempuan. Dan saya janda, punya anak 2 sepasang. Terus kita berkenalan di bulan September di 2024. Lalu kita menikah di Desember 2024. Selama pernikahan sampai hari ini dia sudah kabur 3 kali. Kebetulan kita tinggal di rumah saya. Terus selama dia kabur, saya selalu 2 kali dia kabur, saya selalu begging, mohon-mohon supaya dia kembali. Sampai saya samperin ke rumah orang tuanya, saya diusir oleh kakaknya. Padahal masalah rumah tangga kita nggak pernah masalah besar, paling cuman masalah misalnya anak dia yang terlalu banyak minta atau pembagian nafkah yang tidak adil antara anak dan istri baru, dan dia juga tidak mau menafkahi anak-anak saya. Kabur yang ketiga ini dia benar-benar udah nggak mau ada kabar sama sekali. Terus saya datengin ke kantornya juga dia tidak mau ketemu. Dia malah WA ibu saya bilang kalau ibu saya tidak bisa membimbing anaknya. Dia bilang saya istri yang tidak taat, tidak pembangkang dan zolim. Padahal itu semua tidak benar. Lalu dia malah mentalak saya tanpa alasan. Dia mentalak saya dengan WA tanpa ketemu keluarga saya. Dia langsung talak 3 saya. Dan sampai saat ini tidak ada kejelasan dia mau datang ke keluarga saya atau mengurus ke pengadilan. Saya WA untuk minta diurus juga nggak ditanggepin. Pertanyaan saya adalah, status saya sekarang apa? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Dan kalau saya ingin menikah lagi, berapa lama saya harus menunggu? Karena pengadilan agama baru bisa menggugat setelah 6 bulan pisah rumah. Kebetulan kita baru 2 bulan pisah rumah. Tapi sampai saat ini dia belum ada kabar sama sekali dan belum pernah ketemu lagi sama saya. Maksud saya kan dia yang menceraikan saya, tapi kenapa dia nggak ngurus? Saya nggak pernah dikasih kontak nomor keluarganya. Jadi dia benar-benar kayak membuat saya asing, bukan istri. Bunda. Ya, Ada 2 hal yang ingin coba Ahilman lihat dari apa yang disampaikan oleh Mbak Julia. Kalau boleh sedikit flashback, ini kan persoalannya, mohon maaf. Mbak Julia sebelum ini pernah menikah punya anak. Suami juga sebelum ini pernah menikah dan punya anak. Dari awal Ahilman tidak tahu seperti apa komitmennya. Tapi kalau di pernikahan sebelumnya kita sudah punya anak, maka tolong catat baik-baik. Kita bukan hanya menikahi pasangan kita, tapi juga kita belajar menerima apa yang pernah dibawa oleh pasangan kita. Dan ini jadi satu komitmen yang harus dipastikan di awal. Karena kalau tidak, pasti bertengkar. Kalau tidak, pasti menemukan kebuntuan. Maka izin ya, menikah itu bukan hanya menyatukan 2 hati yang saling mencintai. Menikah itu menyatukan 2 keluarga yang saling mengerti dan memahami. Apakah Mbak Julia tahu dengan keluarga besarnya? Ternyata nggak dikasih kontak, nggak dikasih tahu.
Padahal kita menikah bukan hanya dengan pasangan kita, tapi kita juga menikah dengan keluarga besarnya. Agar apa? Pernikahan itu kan hikmahnya menebar silaturahim, menjaga kebaikan bertumbuh. Maka mohon maaf, dari awal mungkin ada kesalahan yang tanpa disadari harus kita lakukan. Yang kemudian hari ini Allah menguji kita mungkin karena ada kesalahan di awal kita. Yang kedua, hidup harus terus berjalan, Mbak Julia. Mungkin sakit, mungkin pahit, dan mungkin sulit. Tapi kalau Mbak Julia merasa ini rumah tangga gak bisa diperbaiki, Mbak Julia merasa bahwa ini rumah tangga susah untuk dihadirkan komunikasi kembali, rasanya untuk diurusin agar kemudian masing-masing sendiri adalah pilihan yang terbaik. Ya. Mbak bisa komunikasi lagi dengan keluarga besar atau mungkin dalam hal ini dengan kantor urusan agama untuk memastikan semuanya. Jika syaratnya memang harus nunggu 6 bulan berpisah dulu, ya sudah tunggu dulu. Mbak Julia jalan lagi dengan anak-anak, bahagiakan hati. Toh kadang kita merasa ketika kehilangan seseorang akan hancur hidup kita, ternyata enggak, biasa aja kan. Jangan terlalu habis menangisi orang yang pergi meninggalkan kita. Lebih baik menyiapkan hati untuk kebahagiaan di waktu yang akan datang. Salam buat anak-anak, status Mbak jika sudah ditalak berarti sudah tidak ada hubungan apa-apa. Tinggal urusin aja secara hukum negaranya agar semua ada kepastian dan agar ke depan jadi pelajaran. Lebih hati-hati dalam melangkah, lebih mawas diri, dan semoga Allah berikan banyak kebahagiaan setelah luka yang dirasakan. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah Ustadz. Nah sekarang itu ada segmen baru namanya Sapa Jamaah. Sekarang kita sapa aja nih host kita yang lagi ada di luar masjid. Halo, assalamualaikum Mbak Fani Fabriana, silakan. Iya, terima kasih Teh Deswita. Nah, sekarang kita ada di Sapa Jamaah. Bunda. Nah, sudah ada Bunda Deli di sini. Aduh Bunda, ada apa Bun? Ini betis aku nyeri otot, mau berdiri aja susah begini. Badan pegel-pegel semua, betis nyeri otot. Soalnya kemarin banyak aktivitas di rumah, ngepel, nyapu, nyuci baju, jemur baju. Wah, pas banget nih Bun, karena aku punya solusi baru nih Bunda. Ini dia Paramex Nyeri Otot Hot Cream. Bisa dipakai untuk redakan pegal-pegal atau nyeri otot dan nyeri sendi. Sini Bunda, aku contohin ya cara pakainya. Paramex Nyeri Otot Hot Cream itu nyaman banget dipakai sebelum dan setelah olahraga atau pas badan lagi pegel-pegel abis aktivitas berat Bun. Nah yang bikin beda, panasnya tuh pas dan meresap ke dalam. Bukan yang cuma panas di permukaan doang. Jadi berasa banget efeknya di otot yang tegang. Apalagi kalau diolesin di pundak atau betis. Wah langsung berasa enteng dan rileks. Krimnya juga nggak lengket loh, enak banget digosoknya. Dan yang paling aku suka, aromanya bikin rileks banget. Karena pakai aromaterapi anis oil. Wah, mantep! Wah, panasnya nyaman ya Teh? Ada aromaterapi anis oilnya juga. Iya banget Bun, sini deh Bun, cobain dulu ya di pergelangan. Nih. Wangi aromaterapi anis oilnya beneran bikin rileks. Bisa dibeli di mana? Bisa dibeli di apotek terdekat atau langsung cek di e-commerce juga banyak Bun. Buat yang aktif, gampang pegal atau aktif olahraga, wajib punya Paramex Nyeri Otot Hot Cream. Nyeri otot, sendi, pegal linu, Paramex Nyeri Otot Hot Cream obatnya. Bunda,
mengetuk pintu langit saat bumi enggan menjawab. Tidak semua doa harus segera dikabulkan. Kadang Allah punya cara menjawab setiap doamu. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah kabulkan di waktu yang tepat. Jika bukan di dunia, maka pasti di surga. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada doa yang tidak berguna. Setiap doa yang dilantunkan pasti akan kembali dengan kebaikan. Setiap doa yang dibacakan pasti akan berbuah kebahagiaan. Jangan pernah berhenti berdoa dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Ya Allah, pagi ini kami memohon kepadamu. Jika di antara kami ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan jalannya. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami serahkan semua isi hati kami. Kabulkan setiap doa kami, ijabah setiap doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rob, berilah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Kita ketemu lagi pada kajian hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.